Selamat tahun baru. Tahun baru adalah tahun yang sangat luar biasa. Ini tahun kemuliaan, ini tahun kemenangan, ini tahun penggenapan. Jangan biarkan setiap saudara dan saya takut menghadapi tahun ini. Mungkin akan ada tantangan, mungkin ada kegoncangan, mungkin akan ada sedikit banyak saudara kesulitan-kesulitan yang ada dan muncul di hadapan kita. Tapi hadapi tahun ini bersama Tuhan. Maka tahun ini akan menjadi tahun kegenapan. Itu yang Tuhan bicara. Saudara, dari menjelang akhir tahun, Tuhan sudah berkata, ini adalah tahun akselerasi penggenapan. Ini tahun di mana setiap anak Tuhan janji-janji secara pribadi, janji Tuhan buat bangsa kita, janji Tuhan buat generasi demi generasi akan Tuhan genapi. Tetapi biar bagaimana seberapa engkau mengalami kegenapan, tergantung reaksimu. Tergantung apapun yang engkau akan terima, seberapa besar wadah yang Tuhan taruh dalam hidupmu, itu engkau sungguh-sungguh kerjakan. Tergantung wadah iman, tergantung wadah saudara, di mana saudara punya pengharapan besar. Mari kita mau belajar dan saya mau pesankan sebuah ayat 1 Petrus 2 ayat 20. Jikalau dengan sabar kamu tahan untuk menderita dan terus berbuat baik, maka itulah yang berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 20 dan 1 Petrus 3 ayat 14 dari versi The Beast. Kalau kamu menderita karena melakukan hal yang benar, kamu beruntung. Ya, ingatlah bahwa Tuhan pasti akan memberkatimu. Saudara, pada waktu saudara mengalami akselerasi, maka saudara harus mau kerja keras. Hari itu anak saya mau akselerasi, maka dia harus mengerjakan 2 kelas secara sekaligus. Saudara, dia ada 3 hari dia mengerjakan kelas 3 SMP. Saudara, dan 3 hari dia mengerjakan kelas 2 SMP. Saudara, setiap kali saudara dia menerima bobot 2 kali lipat lebih banyak dari teman-temannya. Dia punya PR 2 kali lebih banyak dari teman-temannya. Tetapi ujungnya saudara di usia 17 tahun dia sudah S1. Ketika teman-temannya baru di usia 21, di usia 23 S1. Dia menghemat begitu banyak waktu saudara. Kenapa? Akselerasi. Dan hari ini saudara di usia yang belum sampai 30 tahun. Saudara, dia sudah menikah, punya 2 anak, punya banyak perusahaan. Dan juga saudara, dia sudah S3. Orang berkata, dokter di usia sedemikian muda. Dia mencapai dokter di usia 25 tahun. Saudara sudah S3. Kenapa? Akselerasi. Tapi ada banyak orang berkata, ya amin, saya mau akselerasi penggenapan, saya mau akselerasi berkat, saya mau akselerasi dalam percepatan. Tetapi mereka tidak siap untuk bekerja keras. Karena itu ayatnya berkata, jikalau engkau sabar dalam menderita. Tahun ini mari kerjakan bagian kita. Ada 3 hal yang saudara harus kerjakan tahun ini dengan sangat tekun, sabar, dan tepat. Yang pertama, kerjakan perintah Tuhan. Mungkin tiba-tiba pagi hari Tuhan berkata bangun dan urapi. Mungkin tiba-tiba Tuhan bilang buka jendela besar-besar dan ambil berkat. Saya dan beberapa teman kami baru mengalami perintah-perintah Tuhan yang unik. Hari itu saya sedang duduk dan nonton film. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, naik ke atas, ke rumah saya yang paling atas. Tuhan bilang ambil berkat. Saudara, saya berhentikan dan saya naik ke atas, saya buka jendela 4 sudut. Saya mulai ambil berkat. Tuhan, dalam nama Yesus, ambil berkat kiri dan kanan. Saya ambil berkat. Saudara, dan tiba-tiba klik, selesai saya ambil berkat, masuklah WA. Dan orang itu berkata, Bu, doakan. Saya ini ada tantangan untuk menerima, mengirim barang dan mengurus surat-surat. Tetapi
Semua pihak berkata tidak bisa. Sudah mendekati akhir tahun dan close. Dan dia bilang tolong doakan. Saudara dan saya bilang ayo sepakat dengan saya. Karena tadi saya baru melihat berkat. Berarti ini bagian kamu. Saudara dan kami mulai berdoa bersama-sama. Dan orang ini mulai kerja. Dia temui sampai 5 kali. Ketika orangnya bilang tidak bisa. Besoknya dia datang lagi, Pak tolong. Dia coba lagi jalan yang lain. Saudara dia pergi mondar manggil ke airport, ke saudara Tanjung Priok, ke pusat-pusat bagian perizinan. Sampai 5 kali. Dan belum tembus. Tapi yang ke-6 saudara. Tiba-tiba dia bertemu dengan satu orang. Dan orang itu berkata, saya bisa uruskan. Dan dia uruskan dalam 1 hari selesai. Saudara dia bilang masih ada pengiriman terakhir. Masih ada buka sekali. Saudara dan semua lancar. Dan dia berkata Pak biayanya berapa? Saudara itu yang masuk itu puluhan M. Dan biasanya saudara minimal itu biayanya untuk mengurus sekitar 500 sampai 700 juta. Tapi yang ajaib orang ini berkata apa? Nggak usah. Saya ini kebetulan ketemu kamu, nggak usah. Dia bilang, ini udah nggak usahlah bayar-bayar begini katanya ya. Ini juga cuma saya sisipin terakhir. Saudara dan dia berkata Bu ajaib. Dan hari ini semuanya sudah berjalan dengan lancar. Sekali lagi berkat tiba-tiba datang. Kalau hari itu saya tidak taat. Kalau hari itu orang ini menyerah. Kalau hari itu dia 1 kali 2 kali pergi dan berkata tidak bisa, tidak ada jalan. Seperti puluhan perusahaan lain yang semua berkata tidak bisa. Maka tidak terbuka. Jadi yang pertama kerjakan kehendak Tuhan. Saudara yang kedua adalah kembangkan apa yang saudara punya. Apapun yang saudara punya. Saya punya seorang teman dan dia bisa menyanyi. Tapi dia tidak pernah masuk di dalam Indonesia Idol atau apapun. Bahkan dia tidak pernah saudara muncul di televisi, di tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Dan hari itu dia benar-benar tidak ada uang sama sekali. Dan dia berkata Tuhan, aku tuh pengen supaya bisa melayani Tuhan dan diberkati. Dan juga jadi saksi. Saya pengen mencapai destiny. Dan Tuhan bilang kenapa kamu tidak buat konten. Dan ketika kamu buat konten. Dan kemudian kamu mulai nyanyi. Dan aku akan memberkati. Saudara maka dia mengambil lagu orang lain. Dengan suara orang lain. Dan kemudian dia tumpuk. Dia masuk di situ sebagai divanya. Yang mulai bervariasi dan sebagainya. Dan dia upload. Saudara dalam semalam. Dia mendapat 1 juta penonton. Dalam semalam. Saudara tiba-tiba dia di DM dengan banyak orang. Tiba-tiba dia dari satu tempat ke satu tempat. Dia bisa nyanyi memuliakan Tuhan. Dia juga bisa mendapat uang. Hari ini dia begitu terus dan terus diberkati Tuhan. Sampai dia belikan rumah untuk orang tuanya. Saudara selama hidup orang tuanya tidak pernah punya rumah, kontrak dan kontrak. Dan hari ini dengan dia melakukan apa yang ada padanya. Dia mencapai destininya. Dia belikan rumah orang tuanya. Sekali lagi, lakukan apa yang saudara punya. Jangan biarkan apa yang ada padamu menulis. Atau saudara mungkin punya keahlian memasak. Itu berhenti dan tenggelam dalam hidupmu. Maka Tuhan akan berkata, hai kamu hamba yang malas dan jahat. Saudara, tapi yang ketiga saudara adalah coba lihat semua pekerjaan-pekerjaan yang tertunda. Semua berkat yang ilahi yang saudara mungkin tidak pernah aktifkan. Mungkin saudara pernah mendengar ada malaikat-malaikat dan saudara tidak pernah pelajari dan tidak pernah aktifkan. Mungkin saudara pernah mendengar ada peperangan rohani. Tapi saudara tidak pernah melakukan secara pribadi. Saudara mungkin mendengar ada pemutusan kutuk. Tapi saudara tidak pernah cek ada kutuk apa di dalam hidupmu. Dan saudara memutuskan kutuk itu. Sehingga akibatnya semua begitu berlapis-lapis menahan berkatmu, energimu, kekuatanmu.
Saudara, bahkan sampai hari ini saya masih memutuskan kutuk buat hidup saya dan keluarga saya. Bahkan sampai hari ini saya masih peperangan rohani. Bahkan sampai hari ini saudara, saya masih belajar tentang malaikat dan mengaktifkannya. Dan saya menerima sangat banyak. Tahun ini saudara tidak cukup kalau dengan standar tahun lalu. Akselerasi pengenapan, push, lakukan 3 hal ini. Saudara akan menerima the best yang Tuhan sediakan buat setiap kita.